Tiba-tiba gue dikagetkan oleh seorang perempuan yang terjun dan jatuh ke lobi. Pas aku nengok, betapa kagetnya aku. Ada sosok nenek yang aku lihat, yang lagi nyapu tadi, tapi dia berdiri tegak. Bajunya basah kuyup, mukanya sangat serem, keriput hitam dan matanya hitam semua. Dia senyum lebar sampai ke kuping, tersenyum ke aku. Kaki rasanya kaku, merinding sampai ke ubun-ubun. Pangira wangiti lang kumbungo cucuk panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 669. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada ya. Ini kita sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan nih buat teman-teman saudara-saudara muslim ya. Betul, kita lagi bulan puasa. Semoga semua teman Kliwon lancar-lancar ibadahnya ya. Jangan lupa bangun sahur. Nah, akan keluar lagi setiap episode PMK di bulan Ramadan ya. Buat teman Kliwon yang pengen berbagi cerita, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Let's go. Oke, kita akan bacain cerita kiriman dari teman Kliwon. Yang pertama, sebuah cerita yang cukup singkat, datang dari seorang teman Kliwon yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Oke, gue bacain ya. Halo, ini pertama kali gue cerita di sebuah podcast horor. Maaf kalau sebelumnya ceritanya kurang rapi ya. Jadi ini cerita di salah satu kantor di daerah Jakarta Selatan. Saat itu gue hari pertama ngantor. Senang dong karena kantor baru. Dan waktu sampai di kantor, gue langsung masuk ke ruang training. Pas masuk, ternyata udah banyak orang. Karena gue datangnya mepet, jadi kursi-kursi tuh udah pada keisi semua. Namun di situ gue duduk di kursi sebelah sayap kanan, karena memang sayap kiri tuh sudah full. Di situ memang cuma ada 3 kursi, dan udah ada satu cewek yang duduk di ujung, deket kamar mandi lah posisinya. Karena saat itu masih social distancing, ya gue duduknya selisih 1 kursi, dijarakin lah. Awalnya pengen nyapa, tapi dia tuh kelihatan sedih gitu mukanya. Jadi gue urungkan. Ketika trainernya udah masuk ruangan dan dikumpulin semua nih karyawan baru, gue baru sadar kalau si cewek yang duduk di samping gue itu gak ada. Gue masih berpikir positif, mungkin dia lagi ke kamar mandi kali. Tapi setelah berhari-hari dan ketika dilihat di daftar absen karyawan baru, memang cuma ada 7 orang. Dan itu udah sesuai. Nah, di divisi gue ini ternyata hanya 4 orang. Dan semuanya cewek. Karena gue lagi gak enak badan, jadi waktu istirahat gue nitip makanan nih ke teman-teman gue. Di saat sendirian, gue natap ke jendela ngeliat macetnya kota Jakarta. Tiba-tiba gue dikagetkan oleh seorang perempuan yang terjun dan jatuh ke lobi. Gue syok, gemeteran, dan keringet dingin. Lalu waktu ngeliat ke bawah dari jendela, gue dikagetkan lagi dengan adegan yang sama. Ternyata apa yang gue lihat adalah refleksi dari tragedi yang pernah terjadi di gedung itu. Ya udah, gue nggak mau mikir yang macem-macem. Hingga tiba saatnya gue harus ujian SPV di akhir sesi training. Ujian SPV ini beda lantai. Kebetulan gue dapet jatah sama SPV di lantai 5. Tanpa pikir panjang, gue pun langsung ke lantai 5. Waktu udah menunjukkan jam 5 sore. Dan saatnya kami pulang. Anehnya pas pulang punggung gue panas dan pinggang belakang gue nyeri, kayak ditusuk-tusuk gitu. Terus gue mual dan lambung gue tuh sakit. Gue mikir, paling mah doang kali ya.
By the way, gue pulang bareng pacar gue. Rasanya udah mau pingsan karena kunang-kunang. Akhirnya gue muntah tuh di pinggir jalan. Dan saat itu juga di telinga gue terdengar ketawa perempuan melengking. Sampai malamnya gue pun demam dan pinggang gue masih nyeri, meskipun udah gak panas lagi. Gue cuma bisa berdoa dan mendoakan supaya gak ada yang ngikut ke gue. Sekian dulu cerita dari gedung kantor gue. Terima kasih buat yang sudah menyimak ya. Salam Rahayu. Salam. Refleksi kejadian. Unik juga nih, berarti dia tuh kayak ngelihat sebuah scene tragedi dan itu berulang kali gitu ya. Nggak cuma sekali di penglihatannya dia. Iya, ini jadi pertanyaan gue juga sebenarnya. Dia kan ngelihat ada satu orang yang ternyata nggak ada di daftar hadir. Terus dia ngelihat visual tragedi di gedung itu. Kenapa dia nggak coba nanya gitu ya ke karyawan yang lebih lama gitu, atau ke OB atau satpam gitu ya. Dipendem aja gitu sendiri. Gue nggak tahu sih. Coba gue pengen nanya ke teman Kliwon ya, ditulis di kolom komen gitu. Karena satu hal yang gue nggak mau lihat adalah orang jatuh dari atas ke bawah gitu. Misalnya gue lagi di mall, atau misalnya gue lagi di hotel atau di apartemen mit-amit gitu ya, yang langsung beneran ngelihat gitu, orang jatuh bro gitu. Memang 1 banding berapa sih, cuman gimana ya perasaan orang-orang yang pernah melihat itu langsung. Ada nggak tuh teman Kliwon? Coba deh tulis di kolom komen gitu. Kejadiannya di mana? Nggak apa-apa, nggak usah ditulisin lengkap gitu. Misalnya di mall di Jakarta Barat gitu. Iya, maksudnya respon tubuh kita tuh kayak apa gitu ya? Gue rasa bengong dulu sih. Iya, pasti mencerna sih. Kayak orang Bengong. ketabrak aja. Hah? Gue pernah lihat orang ketabrak langsung tuh. Gitu. Ngelihat orang ketabrak. Iya. Habis itu langsung lari gue. Iya, shock gitu ya. Itu mungkin yang dirasain sama waktu itu sama beberapa orang yang lagi pada duduk-duduk di sebuah warung gitu, Pak. Sama tukang gorengan di daerah Jakarta lah pokoknya waktu itu. Ada yang lagi makan siang, ada yang lagi jajan-jajan gorengan. Jadi dia warung tenda gitu kan di pinggir jalan. Lagi pada jajan, makan, tiba-tiba blak, paha segini, putus, potongan paha. Ternyata tuh dari orang yang suicide. Jadi di sebelahnya mentok dulu. Iya. Di sebelahnya tuh gedung tinggi. Lupa deh gue berapa lantai. Dia lompat, jatuh, menghantam beton pinggiran gedung gitu. Prak, di situ saking kerasnya benturan. Dedel duel tuh. Iya. Badannya kebelah. Pahanya lepas. Nimpa si warung tadi. Iya. Brak. Sebelah tukang gorengan lagi masak. Astagfirullahaladzim, kaki gitu. Masalahnya kalau gue ngelihat John Wick gitu gak apa-apa. Ya kan film. Mau dari lantai 4, lantai 6, dar dia jalan lagi. Oh iya, kalau John Wick gelinding tuh, John Wick terakhir gelinding dari atas sampai bawah, bisa berantem. Itu masih bisa berantem. Tapi gue pernah, Pak, sekali-kalinya tuh ngelihat orang yang udah berbentuk jasad gitu ya. Oh iya. SD itu gue beneran sama bokap gue. Di deket rumah lah kejadiannya. Gue ngintip dari ventilasi kontrakan gitu. Dan itu lu tau kepompong kan? Pompong tahu. Ya. Jadi kondisinya tuh karena dia udah beberapa hari. Oh, udah bengkak. Bengkak. Iya. Gue ngeliatnya waktu itu tuh namanya anak SD ya. Iya. Kayak kepompong gitu. Masih menggantung dan bengkak, Pak. Ya. Iya, belum dievakuasi itu. Iya. Nggak ada yang berani juga itu begitu. Mana ada yang berani? Oh, itu yang pertama. Yang kedua di pinggir jalan, Le. Kenapa? Di gardu. Lu tahu gardu Lenteng kan? Iya. Kan ada istilahnya jemblongan tuh, anak-anak biasa bilangnya. Oke. Yang jalanan abis UI, turunan, tanjakan. Nah, abis itu kan kebelah dua tuh. Nah, di pinggir rel kereta itu tuh kan suka ada box-box transistor gitu ya. Iya. Nah, ada pagernya kan.
Itu gue pagi, gue lupa mau nganter adek gue atau berangkat sekolah. Pokoknya gue pagi aja, lagi bawa motor, kayak jam 6-an mungkin, jam 6 lewat dikit. Ternyata ada orang baru di situ, pakai dasi. Gue terakhir ngeliat di tol yang di Simatupang itu, yang di lampu jalanan. Hah? Di lampu jalanan ada beritanya orang di lampu tol. Oh, belum lama ya? Ya belum lama, iya kurun waktu setahunan inilah atau 2 tahunan ke belakang. Kan gila pak, di lampu tol bro. Yang lihat Bukan masalah yang lihat, yang lakuin juga ini ya, crazy juga. kalau misalnya iya dia mengikat talinya terus di jembatan tol gitu, mungkin masih nggak effort lah gitu lah. Ini kan lampu tol cuma segini batangnya gitu, dan lalu lintas kenceng terus kan. Iya, untuk mencapai ke situ aja Susah. nyebrangnya gimana? Iya. Gitu. Tol Jor pula pak, nggak pernah sepi. Gitu. Itu Coba aja. kayaknya itu viral kok. Viral. Rame itu. Orang lampu Di tol di Simatupang, tol Jor gitu. Kalau gue pas lewat ngelihat si bapak itu tuh, ini loh, sadar nggak sadar kayak lewat terus kayak, lah orang gitu. Udah rame belum? Jalan. Belum. Oh belum rame. Belum rame. Iya. Bener-bener namanya matahari baru terbit gitu ya. Orang pada mulai kerja. Nah pas gue balik baru tuh rame di berita, dievakuasi. Oke, kita lanjut cerita berikutnya. Ternyata tadi yang di lampu tol itu 2018 ya. Udah lama ternyata. Udah lama sebelum Covid. Kayaknya baru 2 tahun lalu. Waktu cepat berlalu guys. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, salam kenal. Aku punya cerita yang gak pernah aku lupain sampai saat ini. Kisah ini terjadi sekitar akhir tahun 2016, 3 hari setelah acara pernikahanku. Saat itu aku belum merencanakan honeymoon karena cuti aku dan suami hanya 1 minggu. Tapi karena masih ada waktu sebelum masuk kerja, kami memutuskan untuk sekedar liburan di hari Kamis. Karena hari Sabtu ada acara selamatan penutupan pernikahan. Singkat cerita, kami memutuskan untuk cari villa on the spot aja, dan puncak menjadi tujuan kami. Akhirnya tibalah waktu kami berangkat honeymoon, Kamis siang. Dalam perjalanan gak ada halangan, semuanya enjoy dan seneng. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat deras. Kami pun melipir untuk memakai jas hujan dan berteduh di depan pertokoan di daerah Bogor Kota saat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Karena bingung dengan kondisi hujan yang lebat, petir, dan suhu yang sudah sangat dingin, rasanya kurang pede untuk nginap di hotel mewah dengan kondisi baju yang sedikit kuyup dan kucel. Akhirnya, kami sepakat untuk sewa villa yang mamang-mamang biasa jajakan gitu loh, yang ada di sudut jalan sebelah kiri, biasanya kalau dari Jakarta. Iya. Ya udah, kami pun menghampiri mamang-mamang itu. Suami saya bilang, "Mang, mau sewa villa? Bisa? Ayo AA, saya antar, dilihat dulu aja." Kami pun mengikuti mamang itu. Lumayan jauh, sekitar 20 menitan, dengan keadaan hujan yang gak kunjung reda. Sampailah di lokasi yang biasa disebut botol kecap 2, dekat Villa Farmasi. Disitulah lokasi villa yang akan kami sewa. Setelah deal harga, aku minta nomor telepon mamang itu untuk jaga-jaga kalau butuh sesuatu. Dalam hati agak ngedumel. Ya, ini mah bukan villa, kayak rumah biasa. Tapi ya udahlah, namanya juga dadakan ya. Masuklah kami ke villa itu, dan azan asar pun terdengar lewat HP-ku. Untuk gambaran aja, denah villanya nih 2 kamar tidur di sebelah kanan, ruang TV di kiri, lurus sedikit dapur, lalu belok kanan kamar mandi. Setelah kami berganti pakaian dan rapi-rapi, aku menata jajanan yang tadi aku beli di Indomaret di atas meja depan TV. "Yang, kamu mandi duluan Gi, aku mau seduh pop mie dulu," aku bilang gitu.
Oke. Nah, suamiku gitu. Sambil menikmati cemilan dan pop mie yang sudah aku seduh, aku menyalakan TV dan cari-cari channel. Entah kenapa semua channel horor semua. Kenapa ya? Ternyata pas aku cari tahu lewat scroll IG, hari itu adalah hari Halloween. Gak lama dari itu, aku mendengar suara seorang menyapu halaman depan. Oh iya, aku tadi lupa bilang nih, di dekat villa ada musola kecil yang kayaknya udah gak kepake. Gak kelihatan ada aktivitas atau azan waktu asar tadi. Kondisinya kotor, berdebu, dan ada beberapa sarang laba-laba. Posisinya di sebelah kiri dari arah pintu masuk villa. Keadaan sekitar villa juga sepi banget, gak ada orang satupun saat itu. Karena penasaran, kok hujan deras gini ada yang nyapu? Aku bangun dan ngintip dari jendela. Pas aku lihat, ada nenek-nenek bongkok, pakai kain sebetis dan baju kayak, maaf ya, kayak bra atau BH nenek-nenek jadul itu loh. Aku kaget. Aku perhatikan lagi. Kok dia nyapu di situ-situ aja? Nggak lama, tiba-tiba ada yang nepuk punggung aku dari belakang. Ternyata suami aku. Ngapain? Tuh, lihat deh. Ngapain ya nenek-nenek itu nyapu? Kan lagi hujan. Udahlah, biarin. Kan mau maghrib. Mungkin lagi bersih-bersih. Lah, kan hujan. Yang disapu juga air. Lagian itu masjid kecil atau musola tuh kayaknya gak kepake deh. Udahlah. Udah, yuk. Dengan perasaan yang kurang enak, aku pun bergegas mandi gantian dengan suami. Masuk kamar mandi, saat melepas baju masih oke. Tiba-tiba pandangan aku tertuju ke atas plafon yang bolong di bagian tengah. Aku lihat-lihat, kaget banget. Ada ikatan kain putih di tiang atas, dan ada juga padi serta pisang raja. Aku langsung panggil suami dengan kencang. Yang, sini cepetan. Apaan sih? Lihat deh, kok ada kayak sajen gitu ya? Mana kayaknya masih seger. Itu mah wajar. Biasanya adat setempat kalau mau naik tiang atau bangun genteng emang suka pakai gituan. Tapi aku heran. Harusnya kan udah layu atau kering nih. Setelah selesai mandi dan keluar kamar mandi, pandanganku tertuju pada lukisan dan beberapa foto di dinding rumah. Kayaknya itu foto keluarga pemilik. Satu keluarga dengan 2 anak, ibu dan ayah. Ada juga foto nenek-nenek sekitar 5 orang memakai baju persis seperti yang aku lihat tadi. Nah, semua foto itu hitam putih. Singkat cerita, aku kembali bercengkrama dan sedikit bercanda dengan suami, ditemani sepasang cangkir teh dan cemilan. Wah, itu hujan masih sangat deras dan belum berhenti tuh. Sekitar jam 11 malam, aku udah ngantuk banget dan mau tidur. Lalu suami masuk kamar duluan. Nah, aku ke kamar mandi sebentar buat buang air besar. Selesai dari kamar mandi, kok perasaan aku gak enak banget nih. Kayak ada yang ngeliatin dari belakang. Pas aku nengok, betapa kagetnya aku. Ada sosok nenek yang aku lihat, yang lagi nyapu tadi, tapi dia berdiri tegak. Bajunya basah kuyup, mukanya sangat serem, keriput hitam dan matanya hitam semua. Dia senyum lebar sampai ke kuping, tersenyum ke aku. Kaki rasanya kaku, merinding sampai ke ubun-ubun. Aku panggil suami sekuat tenaga. Suami datang, menepuk dan mengusap mulutku sambil membacakan doa karena aku cuma diam. Setelah agak tenang, aku baru menceritakan apa yang aku lihat. Waktunya nih sudah jam 12 malam nih. Tapi rasanya belum bisa tidur aku. Gelisah dan ketakutan. Bukan suasana romantis, malah mencekam banget. Suami menyetel murotal agar kami lebih tenang. Beberapa saat kemudian aku hampir terlelap. Tiba-tiba aku dengar suara TV menyala. Aku bangun. Heran, kok bisa nyala? Aku bergegas mematikan TV. Pas kembali ke kamar, suami bangun dan bertanya aku ngapain. Ya aku ceritain aja kalau TV nyala sendiri.
Setelah itu suami berinisiatif membuat teh hangat dan masak Indomie. Dia ke dapur, aku main HP sambil nunggu. Gak terasa udah 10 menit, kok dia gak selesai-selesai nih. Gak ada suara. Lagi mikir begitu, tiba-tiba ada yang nempuk punggung aku. Plok! Yang, ngapain kamu? Kok gak tidur? Loh, kok kamu mas? Iya, kenapa? Loh, bukannya kamu di dapur masak mie? Apaan sih? Kamu tidur. Kamu ngaco aja, istighfar udah sana baca doa. Aku langsung nangis di situ. Bener Yang, demi Allah, itu tadi kamu. Aku bangun karena TV nyala. Aku matiin. Kamu bangun terus ke dapur. Udah gini aja deh, kita sholat tahajud aja yuk. Ya udah deh kamu duluan. Udah yuk bareng. Tapi karena hawa takut dan hujan gak berhenti, deras banget dan dingin sampai ke tulang, kami akhirnya gak jadi sholat. Untuk part ini jangan ditiru, gitu. Pesannya begitu dia. Siap. Gak lama kemudian ada yang ngetuk jendela. Ketukan ketiga, tek-tek, suami teriak, "Oi, siapa? Jangan ganggu ya." Ketukan itu terdengar lagi. Suami keluar buka pintu tapi gak ada siapa-siapa. Depan villa tuh gelap dan sunyi banget. Anehnya lagi, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Kami heran, perasaan malam sudah panjang banget kok masih jam 2 aja nih. Merotal masih diputar. Lama-lama kami lebih tenang dan akhirnya ngobrol sampai tertidur. Beberapa jam kemudian azan subuh berkumandang. Ya, kami tarik napas lega, alhamdulillah. Kami tidur lagi sampai pagi dan kami terbangun oleh suara tukang nasi kuning. Nasi kuning, nasi kuning. Gitu gak? Gak tahu. Nasi kuning. Oh, Emang ada ya suaranya? kali nadanya ada. Kami keluar untuk beli sarapan. Udara pagi sangat dingin dan kondisi perkampungan sudah ramai dan normal. Saat suami membeli nasi kuning, abang penjualnya bertanya, "Udah pulang, Kang? Sama Mang Asep?" Hah? Suami bingung. "Oh enggak Mang, saya sewa tempat ini. Saya gak kenal tuh Mang Asep siapa." Setelah masuk ke villa, suami menceritakan itu ke aku. Aku baru ingat, waktu subuh kami mendengar azan dari musola dekat villa. Loh, kok musola itu aktif dan ramai ya? Padahal dari maghrib dan isya kami gak dengar azan sama sekali. Ya udahlah, setelah sarapan dan beberes, kami memutuskan pulang. Aku mencoba menghubungi mamang yang menyewakan villa, tapi nomornya gak bisa dihubungi. Dan foto DP WA-nya bukan mamang yang semalam. Kami akhirnya menggantungkan kunci di pintu karena gak tahu harus nyerahin ke siapa. Saat kami hendak pergi, ada ibu setengah baya menghampiri dan bertanya lagi. Hal yang sama yang ditanyakan sama tukang nasi kuning tadi. Kami jawab, "Gak kenal Mang Asep siapa sih?" Ibu itu bilang, Mang Asep adalah pemilik rumah dan sudah 1 minggu pergi karena ada keluarga meninggal. Rumah itu kosong dan gak disewain. Kami makin bingung. Kami ceritakan soal mamang yang menyewakan villa itu. Ibu itu kenal sama foto DP WA dan menunjuk ke sebuah warung yang ramai gak jauh dari situ. Lagi-lagi kami kaget. Perasaan semalam gak ada warung. Kami datangi orang itu dan dia bilang nomor dan foto memang miliknya. Tapi dia gak pernah menyewakan villa dan gak kenal ciri-ciri mamang yang kami maksud. Dia nongkrong di situ dari malam sampai pagi dan melihat villa itu gelap, seperti kosong. Aku bilang, "Hujan deras semalaman." Ibu itu bilang, "Hujan berhenti dari sore, Neng. Musola juga aktif, maghrib rame." Wah, aku dan suami syok, lemes dan saling diam. Akhirnya kami ditenangkan oleh warga warung, dibuatkan minum, lalu pulang dengan banyak pertanyaan. Alhamdulillah, kami sampai rumah dengan selamat. Sekian. Makasih Bang sudah dibacakan. Sukses selalu. Amin. Siapa namanya? Mbak siapa tadi? Gak ada. Dia ini lagi honeymoon berarti. Iya. Iya. Wah, banyak sekali pertanyaan sebenarnya di cerita ini ya.
Berarti aduh, dari mana tapi ya? Orang yang dia temuin itu yang menyewakan villa Goib. Ini iya. dibilang mistis ya mistis kejadiannya. Cuman aneh ya. Karena Apa 2000 berapa, Bi? 2000 berapa nih? 16. kejadiannya 2016 ya apa ini? Setannya udah digital, Bro. Ini kayak gini Komdigi. kenapa udah digital? Berarti setannya kan pakai nomor WA orang sama DP orang. Pencurian data pribadi nih. Setannya pakai begitu kan berarti. Lah iya dong. Kan ini setannya menjadi mamang nih. Menyerupai mamang. Menyewakan villa Pakai teknologi. Ngehack nomor WA orang dan DP-nya. Kan begitu. Iya, jadi kalau teman Kliwon perhatikan tadi kan setelah sampai di villa, terus si suaminya mbaknya nih minta nomor ke mamangnya. Yang notabene mamangnya ternyata di akhir cerita tuh setan gitu lah. Nah, si mamangnya ini ngasih nomor WhatsApp gitu. Pagi-pagi ditelepon nggak bisa, nggak aktif. Tapi ada DP-nya. Suaminya curiga, lah kok DP-nya beda sama mamang yang semalam. Untunglah ada ibu-ibunya kenal sama muka itu. Ternyata muka penjaga warung. Orang yang nongkrong di warung gitu. Iya ya, setan bisa tahu nomor WhatsApp orang. Itu berarti Pak, dan digunakan. Gitu. Digunakan sih belum tentu ya. Kan Ya, dia cuma pokoknya memberikan ngambil aja nomor. lah, ya, ngambil Iya, kayak aja. gua ngasih nomor lu ke Dencil aja kan sebenarnya. Ada tadi terlepas dari cerita ini banyak yang nggak masuk gitu ya. Kayak ini gimana sih gitu. Cuman salah satu yang gue pertanyakan tadi dari alur hujannya sih. Kalau lo perhatikan hujannya itu tuh dari Bogor kota tuh pas dia melipir di ruko-ruko. Bogor kota ke Botol Kecap 2 itu cukup jauh jaraknya. Hujannya sampai jam 2 pagi gitu. Wih, lama banget Pak. Itu lama. Jakarta udah tenggelam tuh Pak kalau Bogor begitu hujan itu. Tadi dia menepi di ruko jam berapa tuh? Maghrib. Sore-sore gitulah. Ya, atau mungkin gerimis kali ya. Hujan deras. Hujan deras. Hujan deras, cuaca mulai dingin, petir, dia bilang gitu. Gue nggak ngerti dah. Berarti nih dia kayak terjebak di dalam dimensi lain, alam lain berarti. Lain, iya. Karena sih ibu-ibu tadi kan testimoninya dia bilang kalau dari sore hujan udah berhenti. Sedangkan dia bilang sepanjang malam hujan deras terus. Bener. Terus musola tuh udah terbengkalai, nggak kepake. Iya, taunya aktif. Pagi-pagi kan rame desanya. Maksudnya normal gitu ya. Atau mungkin kalau mau dikorelasiin sama horor ya karena malam Jumat Halloween lagi. Nah, lihat aja tuh malam Jumat Halloween 2016. Apa? Ya kan kelihatan tuh apakah bener hari Kamis atau enggak. Halloween kan biasanya dia di akhir Oktober pokoknya jatuhnya. Benar. Nah, iya. Dan belum tentu berarti rumahnya yang horor, Pak. Lah orang Mangasepnya aja lagi ngelayat aja saudara yang meninggal. Itu kan lucu banget itu kalau Mangasepnya yang pulang. Dia pulang, waduh, kok ada orang di rumah. Ya kan? Ini siapa yang ngasih izin nginep nih? Siapa yang ngasih izin nginep ini? Pak, makanya ngetok jendela itu dia. Tadi itu dia itu. Lo bayangin dah kalau lo misalnya ya ada saudara lah, misalnya di luar kota meninggal gitu ya, lo ngelayat dulu gitu. Terus lo pulang-pulang rumah lo udah ditempatin orang. Udah ada yang nginep. Honeymoon lagi, bikin pop mie. Nyaman banget tuh. Ya kan? Enggak, terus yang menurut gua agak anjingnya nih ya. Si suami mbaknya nih sempat gantungin kunci leh. Lah kan anjir banget ya. Pindah alam silakan lah pindah alam. Tapi kenapa kuncinya Mang Asep lu juga punya gitu. Ayo gimana? Tapi ya sudahlah, terlepas dari itunya Mang Asep
punya sajen nih Pak. Iya, Mang Asep melakoni berarti nih di atas ini ya, plafon ya. Atau memang itu ya kayak kan suaminya bilang ya, itu mah wajar kalau kayak gitu. Biasanya kan kalau mau bangun rumah atau bangunan plafonnya begitu, kayak masih biasa gitu mungkin ya. Istilahnya naik atap. Iya. Ya, kalau orang Indonesia bilang ya naik atap nih, udah naik atap. Ya, tapi kan ini kejadiannya saat pindah dimensi. Kita nggak tahu nih punyanya Mang Asep atau enggak. Yang jelas ada pisang raja di situ ya. Nah, kalau raja pisang sama pisang raja bedanya apa sih? Raja pisang sama pisang raja. Kalau raja pisang itu biasanya nama tokonya. Jualnya pisang raja. Gitu. Kalau raja pisang kan berarti rajanya pisang. Aku adalah raja pisang. Plon banget. Raja pisang gede berarti deh. Kalau pisang raja belum tentu gede. Apalagi raja. Aduh, bodoh banget. Lucu banget ya. Oh bener, 31 Oktober 2016 itu malam Jumat. Valid berarti. Valid teman Kliwon mah mantep ini. Iya makanya. Ya udah. Oke. Siap. Terima kasih buat semua teman Kliwon yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Dah.